Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sadia Nuradia. Saya Puji Fauzia. Kita dari kelas 12 MIPA 3. Dalam video pembelajaran ini, pelajaran sejarah Indonesia, kita akan membahas materi mengenai KB atau Keluarga Berencana dan Kesehatan Masyarakat atau Posyandu. C. Keluarga Berencana atau KB. Pada masa Orde Baru dilaksanakan program untuk pengendalian pertumbuhan penduduk yang dikenal dengan Keluarga Berencana atau KB. Pada tahun 1967, pertumbuhan penduduk Indonesia mencapai 2,6% dan pada tahun 1996 telah menurun drastis menjadi 1,6%. Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan peningkatan kesejahteraan. Keberhasilan ini dicapai melalui program KB yang dilaksanakan oleh Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Pada akhir tahun 1970-an sampai akhir tahun 1980-an di Televisi Republik Indonesia atau TVRI sering diisi oleh acara-acara mengenai pentingnya KB. Baik itu melalui berita ataupun acara hiburan seperti drama dan wayang orang atau Ria Jenaka. Di samping itu, Mars Keluarga Berencana ditayangkan hampir setiap hari di TVRI. Selain di media massa, di papan klip di pinggir-pinggir jalan pun banyak dipasang. Demikian pula dalam mata uang koin Rp100 dicantumkan mengenai KB. Hal itu menandakan bahwa Orde Baru sangat serius dalam melaksanakan program KB. Slogan dalam kampanye-kampanye KB adalah 2 anak cukup, laki perempuan sama saja. Program KB di Indonesia diawali dengan ditandatangannya Deklarasi Kependudukan PBB pada tahun 1967, sehingga secara resmi Indonesia mengakui hak untuk menentukan jumlah dan jarak kelahiran sebagai hak dasar manusia dan juga pentingnya pembatasan jumlah penduduk sebagai unsur perencanaan ekonomi dan sosial. Keberhasilan Indonesia dalam pengenalan jumlah penduduk dipuji oleh UNICEF karena dinilai berhasil menekan tingkat kematian bayi dan melakukan berbagai upaya lainnya untuk mensejahteraan kehidupan anak-anak di tanah air. UNICEF juga mengemukakan bahwa tindakan yang telah dilakukan pemerintah Indonesia itu hendaknya dijadikan contoh bagi negara-negara lain yang tingkat kematian bayinya masih tinggi. Program KB di Indonesia sebagai salah satu yang paling sukses di dunia, sehingga menarik perhatian dunia untuk mengikuti kesuksesan Indonesia. Pemerintah pun mengalokasikan sumber daya dan dana yang besar untuk program ini. D. Kesehatan Masyarakat Posyandu. Perkembangan Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas bermula dari konsep Bandung Plan yang dipenangkan oleh Dr. Yelai Mena dan Dr. Patah pada tahun 1951. Bandung Plan merupakan suatu konsep pelayanan yang menggabungkan antara pelayanan kuratif dan preventif. Tahun 1956 didirikanlah proyek Bekasi oleh Dr. Y. Sulianti di Lemah Abang, yaitu model pelayanan kesehatan pedesaan dan pusat pelatihan tenaga. Kemudian didirikan Health Center atau HC di 8 lokasi, yaitu di Indrapura atau Sumut, Bojongloa atau Jabar, Salaman atau Jateng, Mojosari atau Jatim, Kesiman atau Bali, Metro atau Lampung, DIY, dan Kalimantan Selatan. Pada 12 November 1962, Presiden Soekarno merencanakan program pemberantasan malaria dan pada tanggal tersebut menjadi Hari Kesehatan Nasional atau HKN. Konsep Bandung Plan terus dikembangkan. Tahun 1967 diadakan seminar konsep puskesmas. Pada tahun 1968, konsep puskesmas diterapkan dalam rapat kerja kesehatan nasional dengan disepakatinya bentuk puskesmas yaitu tipe A, B, dan C. Kegiatan puskesmas saat itu dikenal dengan istilah basic, ada basic 7, basic 13 health service yaitu KIA, KB, Gizimas, Kesling, P3M, PKM, BP, PHN, UKS, UHG, UKJ, lab, pencatatan, dan pelaporan. Pada tahun 1969, tipe puskesmas menjadi A dan B. Pada tahun 1977, Indonesia ikut mendatangani kesepakatan visi Health for All by the year 2000 di Alma Ata, negara bekas Federasi Uni Soviet, pengembangan dari konsep Primary Health Corps. Tahun 1979, puskesmas tidak ada pentipean dan dikembangkan piranti manajerial perencanaan dan penilaian ke puskesmas, yaitu microplanning dan stratifikasi puskesmas. Pada tahun 1984, dikembangkan pos pelayanan terpadu atau posyandu, yaitu pengembangan dari pos penimbangan dan kurang gizi. Posyandu dengan 5 programnya yaitu KIA, KB, Gizi, penanggulangan diare, dan imunisasi. Posyandu bukan saja untuk pelayanan balita, tetapi juga untuk pelayanan ibu hamil. Bahkan pada waktu-waktu tertentu untuk promosi dan distribusi vitamin A, VI, garam medium, dan suplemen gizi lainnya. Bahkan, posyandu saat ini juga menjadi dalam kegiatan penggerakan masyarakat atau mobilisasi sosial seperti PIN, campak, dan vitamin A. Perkembangan puskesmas menampakkan hasilnya pada era Orde Baru. Salah satu indikatornya adalah semakin baiknya tingkat kesehatan. Pada sensus 1971, hanya ada 1 dokter untuk melayani 20,9 ribu penduduk. Sensus 1980 menunjukkan bahwa 1 tenaga dokter untuk 11,4 ribu penduduk.
Kesimpulan, pada masa Orde Baru, program KB dan pengembangan kesehatan masyarakat serta posyandu menjadi fokus pemerintah Indonesia. Program-program ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat melalui pengendalian pertumbuhan penduduk dan peningkatan kesejahteraan keluarga, serta peningkatan kesehatan masyarakat. Keberhasilan program-program ini diakui oleh dunia nasional dan memberikan dampak positif bagi kesehatan masyarakat Indonesia. Refleksi dari kedua materi ini yaitu: 1. Pentingnya kebijakan terpadu. Program KB dan pengembangan puskesmas menunjukkan pentingnya kebijakan yang terpadu antara pengendalian jumlah penduduk dan peningkatan kualitas kesehatan. Dua program ini saling mendukung dalam upaya peningkatan kualitas hidup rakyat Indonesia. Yang kedua adalah peran pemerintah dalam kesejahteraan sosial. Baik program KB maupun puskesmas menggambarkan komitmen pemerintah dalam menciptakan kesejahteraan sosial bagi rakyat. Program KB membantu menurunkan angka kelahiran dan meningkatkan kualitas hidup, sedangkan puskesmas berfungsi untuk menyediakan layanan kesehatan yang lebih dekat dengan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah keberhasilan yang dapat dijadikan model. Keberhasilan kedua program ini memberikan inspirasi bagi negara-negara lain dalam merancang kebijakan serupa untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat mereka.